Setiap perusahaan itu kan punya aset yang nggak kelihatan di laporan keuangan, tapi nilainya, wah, luar biasa. Aset ini bukan gedung atau mesin loh, tapi pengetahuan kolektif yang ada di kepala setiap karyawannya. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana cara cerdas buat menjaga dan bahkan menumbuhkan harta karun tak ternilai ini. Coba deh bayangin skenario ini. Anggota tim Anda yang paling jago, yang paling ngerti seluk-beluk proyek, tiba-tiba ngasih surat pengunduran diri. Deg-degan dikit kan? Nah, pertanyaannya, waktu dia pergi, apa sih yang sebenarnya hilang dari perusahaan? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita itu bukan cuma kehilangan satu orang. Kita kehilangan akumulasi pengalaman, intuisi, dan wawasan bertahun-tahun yang nggak akan bisa kita temuin di buku manapun. Ini bukan sekedar ganti orang, ini tuh kebocoran pengetahuan yang bisa pelan-pelan nurunin kualitas dan produktivitas kita. Gawat kan? Tapi tenang, ada kok cara buat nambal kebocoran ini. Solusinya bukan dengan ngikat karyawan biar nggak keluar, tapi dengan membangun sebuah sistem di mana pengetahuan itu jadi milik bersama, jadi aset organisasi, bukan cuma milik perorangan. Ini konsep yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita lihat dua gagasan utamanya. Konsep pertama namanya organisasi pembelajar atau learning organization. Ini bukan cuma perusahaan yang rajin ngadain training ya. Bayangin deh sebuah ekosistem kerja di mana rasa penasaran itu dihargai, di mana bertanya dan mencoba hal baru itu bagian dari DNA pekerjaan, bukan gangguan. Di sini belajar itu udah kayak napas aja, terjadi secara alami. Konsep kedua, yang lebih terstruktur, adalah universitas korporat. Nah, kalau tadi organisasi pembelajar itu lebih soal budayanya, yang ini lebih ke infrastrukturnya. Anggap aja ini kayak kampus internal perusahaan kita sendiri. Tujuannya spesifik, memastikan semua pengetahuan penting buat bisnis itu nggak cuma disimpan, tapi juga diajarkan, dikembangkan, dan disebar secara strategis ke seluruh tim. Oke, dua konsep tadi kedengarannya keren banget. Tapi gimana cara mulainya? Apa sih mesin yang ngegerakin semua ini di belakang layar? Jawabannya ada di satu disiplin ilmu yang penting banget, manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yap, manajemen pengetahuan inilah kerangka kerjanya. Anggap aja sekarang kita mau buka kap mesin dari organisasi pembelajar buat ngintip komponen apa aja sih yang bikin dia bisa jalan dengan baik. Mari kita bedah satu persatu. Ternyata ada 5 pilar utama yang harus kita bangun dengan kokoh. Ada manusia sebagai sumber dan tujuan pengetahuannya, ada proses sebagai alur kerjanya biar rapi, ada konten, yaitu pengetahuannya itu sendiri. Ada budaya sebagai lem yang merekatkan semuanya, dan terakhir teknologi sebagai alat bantu yang mempermudah. Kelimanya ini harus seimbang. Nah, gambar ini nunjukin perbedaan yang penting banget. Banyak perusahaan itu kejebak di manajemen informasi, cuma ngurusin data, file, laporan. Itu sih gampang ditiru kompetitor. Tapi, manajemen pengetahuan atau KM mainnya di level yang beda. KM ini fokusnya ke know-how manusia, intuisi, pengalaman sukses dan gagal, ide-ide cemerlang yang kadang susah ditulisin. Inilah yang jadi saus rahasia perusahaan, aset yang nggak bisa dibeli atau ditiru begitu saja. Jadi tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana caranya kita menangkap pengetahuan yang nggak tertulis di dokumen atau manual. Pengetahuan yang cuma ada di dalam kepala para ahli kita. Nah, untungnya ada beberapa perangkat atau teknik yang bisa kita pakai. Kutipan ini benar-benar kena di sasaran ya. Pengetahuan tasit atau pengetahuan yang ada di feeling atau kebiasaan seorang ahli, itulah harta karun yang kita omongin dari tadi. Susah banget buat dibungkus dan dipindahin ke orang lain. Makanya kita butuh teknik-teknik khusus, nggak bisa cuma nyuruh orang tolong tulis laporan ya. Kuncinya itu pendekatan yang manusiawi banget. Kita kan nggak bisa ngedownload isi kepala orang, tapi kita bisa mancing pengetahuan itu keluar. Gimana caranya? Lewat bercerita, di mana konteks dan pelajarannya ikut tertransfer. Lewat mentoring, di mana pengetahuan ngalir secara alami waktu senior ngajarin junior. Dengan bikin komunitas, tempat para ahli bisa curhat dan saling bagi trik. Dan terakhir, dengan memetakannya. Jadi kita tahu harta karun pengetahuan itu disimpan di mana dan oleh siapa aja di perusahaan kita. Tapi tunggu dulu. Semua teknik dan teknologi tadi nggak akan ada artinya tanpa fondasi yang paling penting. Apa itu? Budaya yang tepat. Tanpa budaya yang mendukung, berbagi pengetahuan itu bakal terasa kayak tugas tambahan yang nyebelin, bukan kebiasaan yang alami. Budaya ini nggak muncul tiba-tiba loh, tapi harus sengaja diciptakan. Mulainya dari mana? Dari atas. Para pemimpin harus jadi contoh.
Terus, hargai orang-orang yang mau berbagi. Kasih apresiasi, biar mereka makin semangat. Pastikan juga alat atau platform buat berbaginya itu gampang banget dipakai. Karena kalau ribet, pasti ditinggalin. Dan yang paling penting, ciptakan rasa aman. Di mana orang nggak takut salah atau dianggap bodoh waktu bertanya atau berbagi ide. Oke, setelah semua usaha ini, bangun sistem, ubah budaya, terus hasilnya apa? Imbalan besarnya apa sih yang nunggu di ujung jalan? Kenapa semua ini penting banget buat kelangsungan hidup perusahaan di zaman sekarang? Manfaatnya strategis banget. Ingat kan karyawan jagoan yang resign di awal cerita kita? Nah, di organisasi pembelajar, dampaknya nggak akan separah itu, karena ilmunya udah diserap oleh sistem dan rekan-rekannya. Keputusan juga jadi lebih cerdas, karena semua orang bisa akses pengetahuan kolektif. Inovasi bukan lagi kebetulan, tapi hasil dari mesin yang emang dirancang untuk terus belajar. Dan pada akhirnya, inilah yang menciptakan keunggulan kompetitif sejati, yang dibangun bukan dari produk, tapi dari kecerdasan kolektif organisasi kita. Jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan bareng-bareng adalah ini. Apakah organisasi kita saat ini dirancang untuk belajar, atau tanpa sadar malah dirancang untuk melupakan? Setiap kali ada seorang karyawan keluar, apakah pengetahuannya ikut hilang selamanya, atau justru sudah menjadi bagian dari DNA yang membuat organisasi kita lebih kuat? Pilihannya ada di tangan kita.